Selamat sore para pemirsa semuanya yang saya cintai. Selamat berjumpa kembali dengan saluran atau channel YouTube Sumardi Cukai. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, di suasana di Jakarta agak mendung-mendung gitu ya. Aduh, ini kita bagusnya minum kopi ini. Minum kopi sambil kita mungkin juga belajar ya. Jadi ikuti terus dengan channel YouTube saya yang memang saya persiapkan untuk kita belajar ya teman-teman PNS di seluruh Indonesia ya. Untuk kali ini saya mau uraikan ya permasalahan mengenai kinerja ya, kinerja. Khususnya untuk para pejabat pimpinan tinggi. Para pemirsa semua bahwa para pejabat pimpinan tinggi itu juga harus mencapai target kinerja yang ada ya. Jadi kinerja itu sendiri para pejabat pimpinan tinggi itu harus mencapai realisasi dari target yang ada dalam setahun gitu ya. Nah, kira-kira bagaimana ketika target kinerja nggak tercapai dalam setahun ya, atau barangkali memang nilainya buruk gitu ya. Nah, ini perlu diketahui di pasal 142 PP 11 tahun 2017 mengenai manajemen PNS itu di sana diatur ya. Diatur mengenai bagaimana ketika seorang pimpinan tinggi ya itu tidak mencapai target kinerja yang diperjanjikan di awal tahun. Untuk itu di ketentuan itu mengatur ya bahwa ketika seorang pimpinan tinggi itu tidak mencapai target yang dipersyaratkan, maka dia diberikan waktu 6 bulan untuk memperbaiki kinerjanya. Tapi lagi bahwa harus kita pahami dalam setahun itu harus memang tercapai ya. Ini kalau memang nilainya buruk dalam setahun kemarin, ini baru dikasih waktu 6 bulan lagi. Jadi pejabat pembina kepegawaian itu memberikan waktu untuk memperbaiki. Nah, bagaimana ketika misalnya udah dikasih waktu 6 bulan tapi kok nggak tercapai juga? Nah, ini harus juga perlu hati-hati. Ketika 6 bulan juga nggak ada perbaikan ya. Banyak target kerja yang dalam waktu 1 semester itu nggak bagus ya. Maka terhadap pejabat yang bersangkutan dilakukan uji kompetensi ya, diuji kompetensi kembali. Nah, barangkali memang secara kompetensi ya memang sudah nggak bisa mencapai target kompetensi yang dipersyaratkan dalam jabatan itu. Nah, pada waktu uji kompetensi itu sendiri dalam waktu setelah dikasih waktu 6 bulan itu misalnya nggak tercapai, maka menjadi kewenangan pejabat pembina kepegawaian ya. Pejabat kepegawaian itu ya gubernur, menteri, gubernur, kemudian bupati, wali kota ya. Nah, itu kemudian melihat kalau memang bagus hasilnya dengan hasil cukup kompetensi itu, maka bisa terus dilanjutkan untuk tetap duduk dalam jabatan pimpinan ini. Nah, namun demikian ketika hasilnya itu kurang bagus ya, atau tidak bagus atau bahkan ingin kurang dari hasil cukup kompetensi itu, memang secara persyaratan kompetensi nggak memenuhi syarat ya, maka dari itu yang bersangkutan ditempatkan pada jabatan yang sesuai dengan kompetensinya ya, dicarikan jabatan cukup. Bahkan ya sangat mungkin dia dimutasi ke pimpinan tinggi yang lain, atau bahkan demosi turun menjadi di level di bawahnya, misalnya di eselon 3 ya istilahnya, atau jabatan administrator istilahnya ya, itu bisa. Bahkan kalau memang hasilnya seperti itu, hasil kompetensinya ya memang ternyata ya emang lebih cocok ke fungsional, ya memang tidak menutup kemungkinan silahkan untuk masuk ke fungsional. Bahkan lebih ini lagi kalau memang jadi staf biasa atau pelaksana pun juga itu menjadi sangat mungkin. Jadi itu yang perlu kita pahami bersama berkaitan dengan permasalahan bagaimana ketika seorang pimpinan tinggi tidak mencapai target kinerja yang diperjanjikan. Nah, oleh karena itu ini menjadi perhatian bagi para PPK, yaitu Pak Menteri, Pak Gubernur, Pak Bupati, Wali Kota. Ketika pimpinan tinggi tersebut ya
tidak mencapai target kinerja yang diperjanjikan dan sudah dikasih waktu 6 bulan tadi, jadi 1+6 lah, 1+6 tadi, maka yang bersangkutan sangat mungkin kembali lagi turun ke bawah, ke eselon di bawahnya, ya, atau jadi staf, bahkan sangat mungkin menjadi pegawai pelaksana biasa. Itu sangat dimungkinkan. Itu barangkali yang perlu kita sama-sama pahami, para pemirsa semuanya, agar kita tidak salah dalam memahami ketentuan ini, dan kami berharap mudah-mudahan permasalahan ini sangat berguna bagi kita semua, sehingga termasuk para PPK ya, ketika sekali lagi ingin memberhentikan para pimpinan tinggi dari jabatan, hati-hati ya. Kalau kita bicara kinerja, jangan sampai langsung diberhentikan ya dengan serta-merta, itu tidak boleh, itu bertentangan dengan peraturan undang-undang. Betul bahwa itu kemenangan beliau para PPK, tapi dalam kemenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Itu yang barangkali materi pada kesempatan sore hari ini, sambil kita menunggu hujan reda ya. Ini Jumat ya, tentu kita semua di akhir pekan ini untuk kita menyiapkan liburan kita. Sekali lagi jangan lupa subscribe di channel YouTube kami, yaitu Sumardi Cukai ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.